Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang logical view. Sebelum masuk ke topik pembicaraan, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Mas Dalifa Arliza dengan NIM 2022102040 dan teman saya yang pertama bernama Agnes Inkana dengan NIM 2022102006 dan teman saya yang kedua bernama Rizka Mailani dengan NIM 2022102037. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke pengertian apa itu logical view. Nah jadi logical view itu sangat berkaitan dengan bagaimana pemakai atau pengguna secara konsep bisa mengorganisasi, memandang dan memahami suatu hubungan antar data. Nah teman-teman, di sini saya ada meletakkan satu contoh diagram logical view. Pada logical view untuk input, update, dan delete barang, ini tuh terdapat 4 kelas. Yang dimana kelas pertama itu ada kelas karyawan, kelas barang, kelas kategori, dan kelas stok. Dan terdapat satu validasi di mana pada kelas validasi ini terdapat 2 validasi, yaitu ada validasi karyawan dan ada validasi barang. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ada kelas diagram. Apa sih itu kelas diagram? Nah, jadi kelas diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas seperti atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Sini ada satu contoh kelas diagram. Diagram tersebut adalah sebuah diagram kelas peminjaman buku di perpustakaan. Di dalam diagram tersebut terdapat 5 objek. Apa saja itu? Nah, yang pertama ada mahasiswa, anggota, denda, koleksi buku lokal, dan koleksi buku asing. Objek anggota ini merupakan turunan dari objek mahasiswa bila ingin meminjam sebuah buku. Jika meminjam buku, haruslah mahasiswa tersebut terdaftar dan menjadi anggota. Dan menjadi anggota haruslah memiliki atribut pendukung seperti ID anggota dan nama anggota, dan harus memiliki suatu aksi yaitu insert. Nah, untuk menambahkan jumlah anggota di perpustakaan harus juga diperbarui datanya. Dan jika mahasiswa sudah lulus dari universitas, maka namanya itu harus segera di-delete. Petugas perpustakaan dapat melakukan transaksi pencatatan dan peminjaman serta pengembalian buku yang dilakukan oleh anggota perpustakaan. Lalu di dalam sebuah transaksi kemungkinan kan ada sebuah denda yang diberikan bila pengembalian buku itu melewati batas maksimum. Contohnya, kita minjam buku di tanggal 5 dan kita harus memulangkannya itu di tanggal 10 dan kita memulangkannya itu di tanggal 12. Jadi kita dikenakan denda. Selain itu juga transaksi buku juga dapat dilakukan oleh anggota untuk memilih buku yang terdiri dari 2 buah, yaitu dia mau ngambil koleksi buku lokal atau koleksi buku asing. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, masih tentang kelas diagram, yaitu tujuan dari kelas diagram. Apa sih tujuan dari kelas diagram itu? Nah, yang pertama agar dapat meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum atau suatu skema dari program. Yang kedua, agar dapat menunjukkan struktur sebuah sistem dengan sangat jelas. Yang ketiga, agar dapat memberikan gambaran tentang perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Dan yang keempat, agar dapat menjadi bahan analisis bisnis serta dapat digunakan untuk model sistem yang akan dibuat dari sisi bisnis. Next, di sini kita masih membahas tentang kelas diagram, yaitu implementasi diagram. Implementasi itu apa sih? Nah, implementasi itu sendiri artinya perlu atau ingat. Jadi dapat disimpulkan di sini yaitu menjadi hal-hal apa saja yang harus diingat saat menggambar kelas diagram. Yang pertama yaitu nama kelas diagram harus memiliki nama untuk menggambarkan aspek sistem. Yang kedua, setiap elemen dan hubungan harus diidentifikasi sebelumnya. Yang ketiga, atribut dan operation dari masing-masing kelas harus diidentifikasi secara jelas dulu.
Yang keempat, setiap kelas jumlah minimum properti harus ditentukan. Yang kelima, gunakanlah catatan apapun yang diperlukan untuk menjelaskan beberapa aspek diagram harus dimengerti oleh pengembang, programmer, atau yang buat diagram itu sendiri. Nah, teman-teman, kita masih berbicara tentang kelas diagram dan kita akan membahas tentang kapan sih perlu menggunakan kelas diagram tersebut. Nah, jadi kelas diagram itu perlu digunakan pada saat yang pertama, pada saat menggambarkan statis. Yang kedua, pada saat menampilkan kolaborasi di antara elemen-elemen dari sudut pandang statis. Yang ketiga, pada saat menggambarkan fungsi yang dilakukan sistem. Dan yang keempat, pada saat konstruksi perangkat lunak menggunakan bahasa berorientasi objek. Nah, sekian penjelasan seputar kelas diagram dari saya. Selanjutnya kita akan membahas ke topik pembahasan berikutnya, yaitu tentang objek diagram. Sekarang kita masuk ke objek diagram. Apa sih itu objek diagram? Objek diagram itu adalah salah satu perancangan sistem yang digunakan untuk menjelaskan tentang nama objek seperti atribut, metode yang dipakai, dan objek diagram sendiri juga memberikan gambaran dari objek-objek dalam sebuah sistem pada suatu waktu. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, masih berbicara tentang objek diagram, dan saya akan membahas kapan perlu menggunakan objek diagram. Jadi, kita perlu menggunakan objek diagram pada saat membuat properti sistem yang memodelkan struktur data yang kompleks serta memahami sistem dari perspektif praktis. Next, lalu kita masuk ke topik pembahasan selanjutnya tentang state mention diagram. Apa sih itu state mention diagram? State mention diagram itu sendiri merupakan diagram yang menggambarkan perubahan dari transisi keadaan atau dari satu status ke status lainnya dengan sebuah objek pada program sebagai akibat dari stimulan yang diterima. Lalu di sini ada simbologi di mana dapat kita lihat simbologi pertama, yaitu stage digambarkan berbentuk segi empat dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai dengan kondisinya saat itu. Lalu simbologi yang kedua ada titik awal atau start yang digunakan untuk menggambarkan awalan dari kejadian dalam suatu diagram. Lalu yang simbologi ketiga itu titik akhir atau end, digunakan untuk menggambarkan akhir dari kejadian dalam suatu diagram. Lalu simbologi yang keempat ada guard yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan. Lalu simbologi yang kelima yaitu point, digunakan untuk menggambarkan apakah akan masuk atau entry point ke dalam stage atau akan keluar exit point. Lalu simbologi yang keenam yaitu event, untuk mendeskripsikan kondisi yang menyebabkan sesuatu pada state. Nah, di sini kan ada satu contoh state mention diagram. Di sini saya akan menjelaskannya. Diagram di atas menunjukkan adanya 3 stage. Yang pertama ada tunggu, terkunci, dan terbuka. Lalu diagram di atas juga menjelaskan mengenai aturan-aturan untuk berpindah dari stage 1 ke stage yang lain, atau aturan tertulis dalam transisi. Lalu transisi menunjukkan pergerakan dari suatu state ke state yang lain. Transisi memiliki label yang terdiri dari bagian event, guard, dan activity. Event itu dapat berupa trigger atau pemicu terjadinya peralihan pada stage. Guard itu menunjukkan adanya kondisi atau jika mensyaratkan adanya kondisi dalam bentuk boolean. Activity merupakan behavior yang dieksekusi selama transisi. Lalu dalam state tunggu, jika lilin diambil dengan pintu tertutup, maka akan melakukan aktivitas menunjukkan lubang kunci
dan pindah ke state terkunci. Pada state terkunci, jika kunci diputar dengan kondisi obor terpasang, maka akan melakukan aktivitas membuka lemari besi. Namun, apabila kunci diputar dengan kondisi obor tidak terpasang, maka akan mengeluarkan monster dan selesailah. Dari state buka, setelah lemari besi terbuka, maka hanya ada kondisi tertutup, atau dalam hal ini kembali lagi ke state tunggu dengan event yang menyertai lemari bisa tertutup. Next, kita masuk ke topik baru, yaitu tentang composite struktur diagram. Apa sih composite struktur diagram itu? Nah, composite struktur diagram itu merupakan gambaran dari sebuah struktur sistem yang ada di dalam classifier. Diagram ini juga digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan serta hubungan yang terjadi antara bagian satu dengan bagian lainnya. Nah, di sini ada satu contoh kasus composite struktur diagram yang dimana penjelasannya adalah yang pertama, kotak yang berisi nama dari sebuah struktur classifier yang digambarkan, sementara kotak yang besar yang ada di bawahnya merupakan komponen dari struktur internal yang terdapat di dalam classifier tersebut. Lalu kotak tersebut adalah pusat prosesor yang terdapat pada sistem ATM. Yang ketiga, terdapat 4 kotak yang memiliki nama part box. Untuk baris setiap kotak dinamakan sebagai row part atau baris bagian. Kotak yang memiliki ciri khas berupa garis putus-putus dinamakan reference row. Garis tersebut dinamakan jalur bus yang digunakan untuk mengkoneksikan antara part. Part merupakan simbol. Terdapat 4 kotak yang disebut sebagai multiplicity of part, yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia memiliki arti 4 bagian. Terdapat sebuah kotak yang dinamakan violet. Kotak ini termasuk juga kelas bersarang serta anonim. Pada nomor 9 dan juga 10 terdapat tanda 1.4 dan juga 1.. Bintang. Tanda ini tuh menunjukkan adanya 1 sampai dengan 4 row serta 1 hingga tak terhingga. Tanda tersebut dinamakan sebagai tanda multiplicity of row. Next, kita masih berbicara tentang composite struktur diagram. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang tujuan composite struktur diagram. Yang pertama itu memungkinkan pengguna untuk mengintip bagian dalam suatu objek untuk melihat secara cepat apa komposisinya. Dan yang kedua, memberikan penjelasan mengenai runtime struktur yang berkaitan tersebut. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan seputar struktur dari setiap bagian yang saling berhubungan. Sekarang kalian sudah mengerti kan apa itu kelas diagram, objek diagram, state mention diagram, dan composite struktur diagram. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2 tentang logical view. Jika ada kurang kata, kami mohon maaf. Terima kasih.